Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Salam silaturahim, salam sehat selalu buat teman-teman semuanya. Masih bersama LSGH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam acara ngaji kitab hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi yang terkenal atau yang kita kenal sebagai ahli hadis yang memiliki Sunan At-Tirmidzi. Baiklah, kemarin sudah dibuka oleh Bapak Dr. Kiai Haji Al-Fatih Suryadilaga. Nah, dan juga sudah sampai kepada bab 5 terakhir terakhir sampai bab tentang uban ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang semir rambut ya, semir rambut. Nah, ini yang mungkin beberapa dari teman-teman ada yang suka menyemir rambut. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya kalau semir rambut versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana ya? Nah, oke, kita langsung masuk saja. Bab ma jaa fi ridho bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang semir rambut atau pewarna rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hadis yang pertama, haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Husyaim, haddatsana Abdul Malik bin Umair, an Iyad bin Laqit, qala akhbarani Abu Rimsah, qala ya, Abu Rimsah mengatakan atau mengabarkan kepadaku, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li, dan dengan bersama anakku. Faqala ibnu kahada, Rasul bertanya, ini anakmu gitu. Faqultu na'am asyhadu bih. Abu Rimsah berkata, iya benar, aku bersaksi bahwa dia adalah anakku. Qala, Rasul bersabda, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Tidaklah dia menanggung dosa atasmu dan kamu tidak menanggung dosa atasnya. Jadi tidak saling menanggung dosa. Qala Abu Rimsah wa raaitu syaiba ahmar, dan aku melihat uban Nabi ya, uban itu maksudnya uban itu ahmar, berwarna merah. Jadi uban Nabi itu berwarna merah. Jadi uban itu kan seharusnya itu berwarna putih. Nah, ketika sahabat Abu Rimsah itu melihat kok ternyata merah, berarti intinya maknanya apa? Maknanya uban Nabi diwarnai dengan warna yang lain, warna merah, kan di sini merah. Qala Abu Isa berkata, hada asar syai'in ruya fi hadal bab wa afsar. Jadi riwayat ini itu riwayat yang paling bagus dan maksudnya riwayat yang paling bagus untuk bab ini, bab semir rambut. Wa afsar, dan lebih jelas. Lianna riwayat di as-sahihata, karena riwayat-riwayat yang sahih, anna nabiyya lam yablughi syaiba. Anna nabiyya, sesungguhnya nabi itu lam yablughi syaiba. Jadi tidak sampai beruban, tidak ada ubannya. Wa Abu Rimsah ini namanya Rifa'ah bin Yathrib At-Taimi. Nah, itu. Ya, dari hadis ini berarti jelas Nabi itu mewarnai rambut. Ini dikuatkan juga oleh hadis riwayat Abu Hurairah. Su'ila Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah Rasul pernah atau sempat menyemir rambut beliau? Qala na'am. Abu Hurairah menjawab, iya. Ya, ini sama. Dari hadis dari Ummu Salamah juga berkata demikian. Kemudian lanjut ke Haddatsana Ibrahim bin Harun qala amba'ana an-Nadr bin Zurarah an Abi Janab an Iyad bin Laqit an al-Jahdama imra'ati Bashir
ibni al-Khasasiyah qalat, ya. Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi, keluar dari rumahnya, yang fi ra'sahu wa qad salah. Jadi beliau itu selesai mandi, masih rambutnya masih basah, kepalanya masih basah ya. Wa bi ra'sihi di kepalanya itu ada semacam noda merah ya. Atau pewarna ya. Intinya warna ya, kelihatan berwarna, entah itu merah atau kuning, di sini tidak disebutkan secara jelas ya. Wa birosihi roduhun, ya roduhun. Kalau di syarahnya itu ya semacam celupan atau apa namanya ya, yang untuk pewarna yang dicelup ya, atau campuran pewarna, bisa jadi dari kalau rodun. Jadi ini ada rodun, auqala rodun min hinna, auqala atau dikatakan rodun min hinna. Jadi kalau rodun itu bisa waris atau mungkin waris, mungkin kalau waris itu warnanya itu warna merah agak kekuning-kuningan ya. Kalau za'faron itu yang kita tahu itu merah agak orange gitu ya, merah pekat, kemudian orange atau mungkin merah kehitaman. Nah, jadi antara syakka fi hadza syekh, jadi di sini tuh ada keraguan ya, rodhun atau rod'un, yang jelas itu adalah pewarna yang bisa jadi merah kehidam-kehidaman atau merah kekuning-kuningan. Nah, dan yang terakhir rod'un min hinna, hinna itu henna yang dari daun pacar itu ya, kalau nggak salah itu namanya, yang sekarang itu disebut henna itu, yang sering dipakai pengantin perempuan ya, pengantin perempuan. Yang jelas dari hadis ini disampaikan bahwa waktu itu Nabi terlihat menggunakan pewarna rambut ya, pewarna rambut. Ada juga yang pewarna rambut dari katam ya, katam itu ada yang mengatakan hitam kemerah-merahan, atau ada yang mengatakan hitam toh. Jadi ketika katam itu hitam saja ya, itu dicampur dengan henna. Nah, itu yang di hadis sebelumnya itu ada dari apa namanya, tentang Abu Bakar yang menyemir rambutnya itu mencampurkan katam dan henna itu. Kemudian dua hadis terakhir itu sama, matannya sama. Nah, saya bacakan salah satunya. Haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman, haddatsana Amr bin Hashim, haddatsana Ahmad bin Salamah, haddatsana Humaid an Anas qala. Anas bin Malik ini adalah pembantu atau asisten rumah tangga keseharian Nabi Muhammad SAW. Berkata beliau, Anas berkata, Ra'aitu sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Jadi sahabat Anas melihat bahwa rambut Rasulullah SAW itu disemir. Yang terakhir juga sama. Jadi dari bab ini kita mendapatkan informasi bahwa Nabi itu pernah menyemir rambut beliau dengan warna selain hitam. Jadi dalam riwayat lain juga disebutkan wajitanibus sawat, jadi menghindari warna hitam. Meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan kalau hitam itu hukumnya hanya makruh, terutama bagi para pemuda yang sudah beruban, karena uban itu kan menandakan penuaan. Nah, kalau penuaan yang tidak boleh disemir rambut hitam itu ketika yang memang sudah tua, seperti kayak menolak tua itu, bukan menolak lupa, menolak tua, dan itu akhirnya dihitamkan supaya terlihat lebih muda gitu. Jadi ada unsur tadlis di situ, menipu ya. Tetapi kalau yang untuk memang yang masih muda, ya memang tidak ada penipuan di situ, karena memang kalau uban identik dengan tua, berarti kan ketika pemuda sudah ada ubannya itu kan tidak identik dengan tua lagi gitu. Nah itu Allahu a'lam.
Nah, yang jelas kalau dikontekstualisasikan ya berarti kalau ada yang mewarnai rambut merah orang itu ya berarti dalam agama sebenarnya boleh ya. Mungkin tapi hanya saja bagi sebagian pendapat itu karena kalau dicat merah semua, oranye semua itu kan uh, apa ya kayak identik dengan uh, kelompok orang yang apa namanya yang bukan menjadi sesuatu kebanggaan atau sesuatu yang konotasinya buruk gitu ya, yang kayak di apa namanya dicat terus diwarna-warni itu kan tidak bukan sesuatu yang disarankan dalam hadis-hadis semir rambut gitu loh maksudnya dan tidak dan kalau mencerminkan sesuatu yang buruk lebih baik dihindari itu maksudnya seperti itu tetapi ada juga yang hanya menyirami rambut sebagian tapi uh, tidak tidak terlalu wah atau tidak terlalu terlihat itu jadi ketika kita melihat orang yang menyemir rambut kita ya udah biasa aja karena Nabi pun sebenarnya menyemir rambut cuma ada mungkin para ulama berbeda pendapat tentang apa ya kadarnya ya dan ya oke dan selanjutnya kita masuk ke bab maja'a fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab tentang celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Oke, yang pertama, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, anba'ana Abu Dawud At-Tayalisi, an Abbad bin Mansur, an Ikrimah, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, huma ini di sini kan dua ya. Huma itu merujuk pada Ibnu Abbas dan juga Abbas ayahnya yang juga seorang sahabat dan juga paman Rasul ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda iktailu bil ithmi fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'an. Bercelaklah ya, bercelaklah dengan ithmid karena ithmid itu mempertajam atau mencerahkan pandangan wa yumbitu sya'an dan menumbuhkan bulu mata, rambut yang ada di mata, bulu mata. Jadi faedah celak dengan ithmid ya. Itu ada dua. Jadi kalau mempertajam pandangan itu berarti kan lebih kepada kesehatan karena penglihatan itu bagian dari sesuatu yang dibutuhkan ya indera indera penglihatan ketika mencerah dan tajam berarti lebih sehat. Wayang itu syar dan menumbuhkan bulu mata itu lebih kepada kecantikan, kebagusan, keindahan karena ya kalau bulu mata itu lebat, hitam, lentik gitu ya itu menyenangkan itu dipandang baik diri sendiri maupun orang lain gitu karena mata juga sesuatu yang pertama dilihat ketika orang itu berkomunikasi ya berrelasi begitu. Wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin. Salatatan fi hadhihi wa salatatan fi hadhihi. Jadi Nabi itu bercela itu setiap malam setiap malam ya kalau di sini setiap malam tiga di kanan, tiga di kiri. Ya, jadi karena menyukai yang ganjil kanan dulu, kemudian kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Jadi setiap mata itu 3. Ya. Dan oke. Tapi ada juga yang apa yang kanan 3, kiri 2, 5 karena menganggap dua mata itu satu kesatuan. Jadi witir apa namanya? Ganjilnya itu keseluruhan, komprehensif gitu. Jadi tidak satu-satu. Dan juga yang dua, jadi dimulai dari kanan dua, kemudian diakhiri dari kiri dengan diakhiri ke kanan lagi jadi 3. Jadi diawali dari kanan, diakhiri dengan kanan. Nah, dan witirnya 5 ya. Gitu. Oke, ya itu macam-macam apa menggunakan celak tapi ya mau yang mana mau jadi tim yang mana tim yang
3-3 atau 3-2 ya silahkan. Tapi jangan sampai berantem ya. Berantemnya kenapa? Karena perbedaan cara menggunakan celah itu kan nggak keren banget. Oke. Selanjutnya ini juga dari Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahillu qabla ayyanama bil ithmit salatan fi kulli ain. Jadi sama tiga setiap mata dan qabla ayyanama sebelum beliau tidur, sebelum Nabi itu tidur. Jadi kalau kita fungsi celak itu mungkin lebih banyak ke hiasan ya. Kalau sekarang-sekarang ini ya, sekarang-sekarang ini. Karena yang saya yakin mungkin yang celak yang banyak beredar di toko-toko itu mungkin tidak mengandung ismit gitu. Tapi ada juga yang mengandung ismit. Tapi kan tidak menjadi perhatian fokus utama kalau kita memilih celak itu kan mungkin kita. Karena saya termasuk. Nah, jadi apa namanya fungsi hiasan di sini tidak disebutkan hiasan ya karena maksudnya hiasan itu kan celaknya kalau keindahan itu kan fungsinya menumbuhkan bulu mata karena kenapa yang di sini hiasan tidak dipakai ya karena sebelum tidur mau berhias untuk siapa mungkin ya mungkin untuk pasangannya nah itu juga bisa jadi pasangan jadi yang melihat mata itu dicelain itu ya pasangan kita atau apa namanya sebelum tidur ya mungkin tidak kalau sebelum tidur berarti ya memang tidak ada fungsi hiasan apapun gitu ya tidak untuk siapa-siapa itu karena mau tidur yang selanjutnya sama ya. Oke, ya ini hampir sama semuanya. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Utsman ibn Khusaim an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikum al-ithmit yajlul bashar wa yamitu syar. Sama ya sebaik-baik celak itu ya yang mengandung ismit. Nah, ya. Karena tadi mempertajam pandangan dan juga menumbuhkan bulu mata. Nah, kalau saya sendiri, saya pribadi saya sendiri sebenarnya menggunakan celak itu setelah tahu kalau itu sunnah, tetapi belum secara detail tahu sunnahnya itu seperti apa sebenarnya. Tetapi ya waktu masih remaja, masih muda sekali. Kalau sekarang kan muda, kalau dulu muda sekali, muda sangat. Itu cuma saya tuh banyak kan santri tapi waktu itu karena saya kakak-kakak saya cowok jadi yang saya lihat itu kakak saya yang cowok itu kok sering pakai celak itu. Kalau cewek kan sudah biasa gitu ya. Mas kok pakai celak terus toh gitu. Terus loh ini sunnah Nabi kan saya aneh ya celak itu biasanya cowok cewek gitu. Terus ternyata ini kok cowok juga pakai katanya sunnah Nabi biar pandangannya lebih tajam. Ya memang waktu itu dia pakainya yang ismit yang dari Arab begitu. Cuma saya waktu itu ya pahamnya itu ya semua celak. Pahamnya semua celak. Pahamnya semua celak. Jadi celak itu apa namanya? Ya waktu itu bagi saya setelah itu langsung oh gitu ya karena saya itu matanya minus yang silinder jadi saya wah ini butuh ini apa saya mau pakai ini jadi setelah itu pakai celak setiap hari itu pakai celak akhirnya kebiasaan tapi kan nggak tahu kalau sebenarnya dipakai waktu mau tidur jadi kebiasaan itu jadi sugesti yang saya dapat itu ya kalau pakai celak itu seakan-akan kayaknya matanya lebih cerah gitu loh melihat ngerasanya kalau sekolah kalau kuliah gitu melihat papan tulis itu kalau pakai celak atau enggak itu kayak beda gitu loh. Dan itu kebiasaan sampai sekarang gitu. Jadi sugestinya ada dan ternyata kok sekarang misalnya ada ismit ya berarti sekarang apa supaya lebih bagus lagi penggunanya kita bisa mencari celak yang mengandung ismit dan itu ternyata banyak yang menjual ya. Nah, jadi sekarang kalaupun keluar pun kalau nggak pakai celak itu aneh karena memang sudah kebiasaan. Oke, ya tadi ya
Dari hadis tentang celak ini kita tahu bahwa Nabi itu sangat perhatian dengan penampilan dan juga kesehatan. Jadi kita sebagai umatnya beliau itu pun juga harus meneladani itu. Jadi jangan sampai kita meneladani sesuatu yang dohir, yang tersurat ya, tetapi tidak bisa mengambil sesuatu yang tersembunyi di balik itu dan apa namanya, tidak bisa mengambil yang tersirat. Ya, kalau misalnya tersirat itu suruh celaan karena mempertajam pandangan atau karena untuk menumbuhkan bulu mata. Tetapi di balik itu kita harus apa ya, peka bahwa Nabi itu, oh kamu itu harus perhatian sama kesehatanmu, perhatian dengan apa namanya, penampilan penampilan yang baik gitu loh. Jadi jangan sampai yang umat Nabi Muhammad itu ada yang lusuh, yang jarang mandi, jarang sampoan, dan itu. Jadi apa namanya? Ya, tapi itu sesuatu yang penting diperhatikan, tetapi kondisi tiap orang itu pasti berbeda-beda ya, pasti berbeda-beda ya. Ada yang apa namanya? Misalnya nggak mandi itu santai-santai saja, nggak gatal, nggak keringetan, nggak apa. Nah, itu bagian dari sesuatu yang bisa dikondisionalkan gitu ya. Jadi tidak bisa kita memaksa orang lain untuk melakukan apa yang sama persis, misalnya mandi 2 kali terus memaksa orang lain mandi 2 kali. Nah, hal-hal yang seperti itulah intinya, pada intinya itu Nabi memperhatikan masalah kesehatan dan juga penampilan ya, rambut, mata dan lain sebagainya, baju juga beliau itu sangat perhatian gitu ya. Selanjutnya bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Muhammad Ar-Razi, haddatsana Al-Fadl bin Musa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Jadi yang paling disukai Nabi, pakaian yang paling disukai Nabi adalah komis. Gamis ya, itu pakaian yang berjahit ya, dari atas berjahit, ada kancingnya, kemudian pergelangan dalamnya juga dan dijahit ya. Tertutup rapat tapi longgar dan berjahit. Nah, dan tiga-tiganya hadis ini sama persis, yang 1 sampai 3. Oke, selanjutnya. Nah ini ya. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj, sana Mu'ad bin Hisham, haddatsani Abi an Del yakni ibn Maisarah al-Qaili an Syahr bin Haushab an Asma binti Yazid qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Jadi lengan kamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke pergelangan tangan ya, pergelangan tangan. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah ini, haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Zuhair an Urwah ibn Abdullah bin Qushair an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah. Jadi dalam rombongan Muzainah, linubayyahu, untuk berbaiat kepadanya, kepada beliau. Wa inna qamisahu lamutlaqun, dan sesungguhnya waktu itu gamis atau komisinya Rasul itu terbuka. Au qol zirru qamisihi mutlaqun, kancingnya gamisnya Rasul itu terbuka. Qala fa'adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastul khotam. Jadi aku memasukkan tanganku ke dalam lubang yang terbuka tadi, maksudnya gamis, kemudian memasukkan tangan famasastul khotam. Jadi sampai aku menyentuh khotam. Jadi tanda kenabian Rasul ya, di antara dua tulang belikat ya, di antara dua bahu dan bentuknya menonjol.
Dan kemarin sudah dijelaskan ya. Oke, jadi longgar ya, longgar dan kerahnya agak ke bawah, nggak sampai ke leher. Itu gamis atau komis. Haddatsana Abd bin Humaid, sana Muhammad bin Al-Fadl, haddatsana Hammad bin Salamah an Habibi bin Syahid anil Hasan an Anas bin Malik. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa muttaqiun, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau di papah ya, di atasnya pundaknya Usamah bin Zaid ya, alaihi taubun qitran, beliau memakai pakaian qitr. Qitr ini kayak helai kain dari cotton atau cotton ya, atau kapas dari Yaman atau atau mungkin Bahrain ya. Qad tawashshahabih, jadi menyelempangkan kainnya itu diselempangkan di sini. Nabi dipapah di pundak Usamah dan Nabi waktu itu mengenakan kain kitar ya, diselempangkan atau seperti kayak orang berselimut itu di pundak, fasalla bihim, dan beliau sholat bersama para sahabat ya. Oke, haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Sa'id bin Iyasin al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda tauban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Jadi ketika Rasulullah SAW itu memakai pakaian baru, beliau menyebut sesuai namanya imamah itu sorban yang dililitkan di kepala, au komisan atau gamis, au ridaan atau selendang yang diselampirkan. Mungkin bisa jadi sorban juga, bisa jadi imamah, bisa jadi rida gitu ya. Saya kurang tahu ini karena pakaiannya laki-laki ya. Tsumma yaqul, kemudian berkata, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ini doa memakai pakaian baru. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, kama kasautanihi, yang telah memberiku pakaian. As'aluka khairu, aku memohon kepada Engkau khairahu, kebaikan dari pakaian itu, dan kebaikan wa khaira ma suni'alah, dan kebaikan yang diciptakan untuknya pakaian itu, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan dan keburukan yang diciptakan untuk pakaian itu ya. Ya. Haddatsana haddatsana Muhammad bin Bashar anba'ana Mu'adz bin Hisham tsani abi an Qatadah an Anas bin Malik. Anas bin Malik terus ya. Karena sahabat yang paling sering bersama beliau waktu itu ya. Karena habbat tiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Yang jadi selain gamis, agak betul. Selain gamis itu Nabi juga sering memakai al-hibarah. Al-hibarah itu masuk ini dari pakaian dari kapas dan warnanya menarik gitu ya, warnanya apa namanya, agak kemerah-merahan atau ada motifnya gitu. Dan ini akan dijelaskan di hadis selanjutnya juga, ini tentang hibarah juga. Ya dari An-Auni ya. An-Auni bin Abi Hujaifah an abihi qol ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan hullah hamra. Jadi hullah itu pakaian dua potong atas bawah yang serasi ya, atas bawahnya warnanya sama, motifnya sama. Hamra itu berwarna merah. Ka'anni ya, Ka'anni angduru ila bariqi saqihi. Jadi seolah-olah aku melihat ada yang berkilat di betisnya Nabi gitu ya. Qala Sufyan alahu hibarah. Jadi Sufyan mengatakan kalau
aku melihatnya itu seperti waktu itu melihat ketika melihat Nabi Muhammad memakai itu terlintas di pikiran beliau itu bahwa oh itu hibaroh. Nah, berarti kalau hibaroh yang dimaksud ya dari dua hadis ini mungkin ya itu tadi dua setelan atas bawah sama, ya atas bawah sama dan warnanya itu tampak menarik ya. Hamra itu kan merah ya, kemerah-merahan. Maksudnya itu bukan yang merah semua dari atas sampai bawah itu karena Nabi juga ada dalam satu riwayat juga dikatakan kalau tidak boleh menggunakan pakaian yang merah semua dari atas bawah, nggak ada selingannya. Nah, yang di sini hamra itu maksudnya yang dominan ya, mungkin dominan merah ya, karena memang merah itu kalau di antara warna-warna yang lain itu walaupun kadang cuma cuma setitik ya, ternyata itu kelihatan gitu ya. Jadi mungkin maksudnya itu. Jadi ada motif yang lain tetapi yang terlihat seperti kemerah-merahan. Oke, lanjut ya. Haddatsana Ali bin Khashram, haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq anil Bara ibni Azib qala ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih bagus mengenakan hullah hamra ini tadi selain dari tidak ada yang lebih bagus dari Rasulullah SAW. Ingkanat summatuhu latadribu qoriban mimma kibaih. Jadi ujung rambutnya Rasul itu hampir mengenai bahu, ya bahu beliau, dua bahu beliau. Jadi rambutnya itu agak panjang untuk ukuran laki-laki, panjang sampai ke bahu, tapi ada versi yang lain juga. Jadi rambutnya Rasul itu tidak tidak melulu di bahu, tapi ada juga yang di daun telinga ya. Dan itu versinya berbeda-beda. Jadi kalau ada cowok yang mungkin dipanjangkan supaya mengikuti Nabi Muhammad ya gitu. Memang begitu ya. Jadi tidak usah memperdebatkan sesuatu yang masalah sepele apalagi yang seperti itu ya. Oke. Nah, tadi berarti ada warna merah ya. Sekarang ada warna yang lain. Haddatsana Muhammad bin Bashar, sana Abdurrahman ibn Mahdi, ambana Ubaidullah ibn Iyad an Abi Rimtah. Qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi burdan akhdarani. Jadi melihat Nabi itu menggunakan baju yang berwarna hijau. Haddatsana Oke, selanjutnya ini. Jadi selain merah, hijau, ini ada juga warna yang lain. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id sana Bishr sana Bishr bin Al-Mufaddal an Abdul bin Utsman ibn Khusain an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayadi minat thiyab. Jadi berpakaianlah dengan warna yang putih. Bial basah ahyaukum yang supaya dipakai juga dipakai oleh orang yang hidup di antara kamu. Wakafilu fiha mautakum dan kafanilah dengan bilbayat tadi dengan warna yang putih juga fiha mautakum orang-orang yang mati di antara kamu. Fa'inna min khiyari thiyabikum. Dan karena semuanya itu adalah sebaik-baik pakaian. Maksudnya sebaik-baik pakaian kita ketika menggunakan pakaian pun juga harus ingat akan ukhrawi gitu ya, ingat akan kematian, bukan hanya duniawi gitu. Jadi setiap kita memakai dan ketika kita misalnya memakai suatu baju yang lainnya mungkin kita ketika memakai tidak ingat apapun ketika kita memakai baju putih kok oh iya putih itu untuk mengkafan orang mati. Jadi ketika itu kita akan ingat akan Allah atau tentang bahwa kematian itu dekat. Nah itu jadi pakaian itulah yang paling baik gitu ya.
sama ini ya. Eh an Samurah bin Jundab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berpakaianlah yang putih fa innaha atharu atyab. Jadi pakaian putih itu atharu yang paling suci, wa atyab itu yang paling baik. Wa kafinu fiha mautakum, sama. Ya. Jadi ketika pakaian putih itu mengingatkan akan kematian itu baik. Tapi ketika pakaian putih kok kalian biasa aja, nah itu sama aja berarti dengan warna yang lain gitu. Jadi inti yang tersirat itu yang harus di apa namanya, dipeka atau diambil. Jangan sampai ya tadi mengambil yang tersurat melupakan yang tersirat. Mengambil yang putih, beli putih yang banyak-banyak, tapi putihnya yang tidak mengingatkan kepada kematian, tetapi yang putih yang wah atau yang apa gaun. Jadi bukan esensinya yang didapat diterapkan, tetapi malah hal yang lain. Gitu. Itu yang salah paham. Ini ada hadis lagi dari Aisyah. An Aisyah taqalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin, Rasul keluar dari rumah suatu pagi, walihi mirtun, dan beliau mengenakan mirtun min sya'rin, dari bulu aswada yang berwarna hitam. Mirton itu kain yang besar, tinggi, luas. Gimana itu? Ya harusnya luas, itu panjang kali tinggi. Nah ini panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah ya semacam kayak sarung itu kan sebenarnya tinggi ya, tapi digunakannya dilipat-lipat. Nah itu dan terbuat dari bulu hewan-hewan ternak, ya ternak ya. Dan warnanya merah aswad, warnanya merah. Dan yang terakhir ya, an Urwah bin Mughirah ibni Syu'bah an abihi, dari abi, ya dari abihinya, dari bapaknya Urwah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyaqatal kumaini. Jadi beliau itu mengenakan jubah ya. Jubah, kalau jubah itu setahu saya tidak ada kancingnya di depan gitu, hanya kayak luaran gitu ya, yang gede, yang longgar, rumiyatan. Rumiyatan itu berarti dari Romawi, dari Rum, bangsa Rum. Itu ya kotal kumaini. Jadi tapi ini ketat ya, ternyata ketat. Jadi bukan longgar jubah, tapi lengannya ketat, lengannya agak ketat ya. Nah, dari semua penjelasan dari hadis tentang pakaian Rasul, kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi juga sebenarnya menggunakannya itu enggak yang melulu begitu ya. Jadi bervariasi ya. Kalau dari si warna ada yang merah, hitam, putih, hijau juga. Kemudian menggunakan yang motif juga tadi, yang warnanya agak terang, yang merah-merah, hibarah tadi, hullah hamra. Kemudian juga menggunakan komis karena nyaman ya, nyaman ya, nggak kemana-mana. Kalau pakaian berjahit itu kan nyaman dipakainya, nggak takut ada yang terbuka atau bagaimana itu. Kecuali kalau kancingnya terbuka tadi ya. Yang jelas lebih nyaman. Kemudian juga ada yang menggunakan dari Yaman, ya burdah dari Yaman, Bahrain gitu. Terus dari Romawi ya tadi. Jadi disiratkan di sini bahwa sebenarnya pakaian itu bukan sesuatu yang harus mengikuti budaya. Maksudnya bukan budaya tidak terikat pada budaya tertentu gitu. Jadi boleh, tidak ada aturan apapun tentang pakaian ya, kecuali yang sudah ditetapkan oleh dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ya kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Ya wahai bani Adam atau manusia,
qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sau'atikum. Telah kami turunkan telah kami sediakan pakaian itu warisau atikum warisya untuk menutup aurat warisya dan untuk berhias. Jadi fungsinya itu dua, menutup aurat dan berhias itu ya maksudnya berarti kan kita boleh menggunakan pakaian warna apa yang kita memang senang dengan hal itu gitu loh. Dan memperbagus penampilan kita. Jadi kalau menutup aurat itu ya tertutup, kemudian tidak transparan. Kalau masih transparan itu kan berarti kita auratnya belum tertutup sempurna. Dan juga tidak ketat karena kalau ketat menampilkan bentuk itu pun juga bukan menutup aurat. Jadi menutup aurat itu ya tidak tertutup kain kemudian tidak transparan dan tidak ketat. Warisya untuk hiasan tadi berarti kita sebenarnya fleksibel aja sesuai dengan kita maunya bagaimana, mau pakai warna apa, mau pakai yang bentuk bagaimana, yang jelas tadi tidak menyalahi esensi fungsi utama pakaian menurut Islam tadi, menurut Al-Quran tadi ya, menutup aurat tadi. Jadi itu, jadi tidak terikat budaya tertentu. Mau misalnya kita di sini di Indonesia pakainya batik, kebaya atau mungkin baju kurung, tapi yang lain yang bukan komis misalnya, apalagi yang ya kalau misalnya ada umat atau ada orang-orang yang ingin meniru Nabi, insya Allah ya, kalau menurut saya Allah alam ya, itu ya kalau ada niat memang ittiba kepada Nabi, ya itu pasti ada pahalanya tersendiri. Yang jelas ketika ada niat seperti itu kan bagus ya, dan kita patut mengapresiasi. Tetapi bahwa kalau ada niat lain selain itu, misalnya biar terlihat alim, biar terlihat, nah itu bentuk suatu kesombongan itu yang tidak boleh. Tetapi ketika kita melihat orang mengenakan itu, ya kita tidak boleh suudzon, tidak boleh itu pasti mau dibilang alim, mau dibilang itu, jangan. Jadi niat itu tidak bisa kita kita tidak bisa menerka niat seseorang. Jadi lebih baik kita husnudzon ya. Kalau ada yang niatnya jelek, ya itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira itu dan juga ada tambahan, ada terusan ayat tadi ya, libasa yuwari sau'atikum warisya walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah yang paling baik. Nah, pakaian takwa itu yang baik. Jadi ketika kita memang diminta untuk memperbaiki penampilan dan menutup aurat dan membaikkan penampilan kita, tapi kita juga harus bahwa di balik penampilan yang bagus itu di dalamnya pun juga harus bagus. Jadi ketakwaan itu juga pakaian yang paling baik. Jadi tapi ketika kita sudah merasa pakaian yang baik terus malah tidak mau berpenampilan baik, itu juga salah menurut saya dari pembacaan dari ayat tadi ya. Jadi dua-duanya itu penting, tetapi yang paling penting adalah takwanya. Misalnya kalau ya udah kita disuruh untuk menggunakan pakaian yang bagus, nah ya menggunakan pakaian yang bagus, ya udah itu. Kemudian kalau misalnya ada orang yang saya nggak punya uang, nggak punya modal untuk beli yang bagus, saya bisanya cuma lungsuran orang gitu ya, atau punyanya ini yang sudah lusuh gitu ya, lecek gitu. Nah itu ya udah berarti jangan khawatir. Nah yang paling bagus itu ya yang paling mendapatkan perhatian itu, yang paling mendapatkan pahala yang paling banyak itu ya polibas taqwa dari bawah. Jadi ketika kalian tidak bisa memperbaiki penampilan, ya, jangan khawatir ya, yang penting itu hatinya gitu. Tetapi ya kalau misalnya dua-duanya bisa, ya kenapa enggak, malah kita itu bagus sekali gitu loh. Jadi dua-duanya harusnya. Seperti ada di ayat seterusnya juga disebutkan kan ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi
zinatakum itu diartikan sebagai pakaian yang baik, bagus, ya. Ketika masuk ke masjid, ya itu kan tadi kan secara general. Nah sekarang kalau kita masuk masjid, ya berarti kita yang ya kalau bisa yang paling bagus, karena kan kalau yang secara general kita mungkin bisa bertemu dengan siapapun, orang teman atau apa. Nah kalau di masjid itu kan kita asumsinya kita akan bertemu dengan Allah gitu, menghadap dia, menghadap beribadah kepadanya. Jadi ya udah, berarti kita harus lebih bagus dong pakainya, begitu maksudnya. Wakulu wasyrabu wala tusrifu, dan makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Jadi ya jangan berlebih-lebihan apa namanya ketika, tapi jangan berlebih-lebihan itu person ya, jadi personal banget ya. Jadi ketika misalnya orang nih yang memang apa namanya pekerjaannya mungkin bisnismen yang di dalam rumah saja, atau misalnya ada yang penulis atau yang youtuber, kalau youtuber beda lagi ya, penulis yang di dalam rumah saja, yang tidak bertemu orang banyak atau bagaimana. Nah itu kebutuhannya dengan misalnya orang yang businessman, yang businesswoman ya, entrepreneur yang sering bertemu orang, relasi, atau mungkin artis, selebritis ya, yang dituntut untuk setiap penampilannya itu pakai baju beda-beda, atau ya minimal nggak mengulang seminggu apa namanya ya, kondisional lah. Jadi tiap orang itu kondisinya itu berbeda-beda. Jadi musrifin di sini itu pun juga adanya berbeda-beda tergantung dari kebutuhan kita gitu loh. Kalau misalnya ya kalian sudah paham ya maksud saya bagaimana. Jadi ketika misalnya pelajar kan pakainya mungkin seragam ya, ada di sekolah seragam. Paling kalau selain seragam itu pakainya weekend atau pas liburan atau sore sampai malam atau itu berbeda mungkin dengan orang dengan yang tidak sekolah atau mungkin yang kerja tadi, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan disamakan, misalnya kamu yang selebritis misalnya lemarinya 2, yang ini kok 1, wah ini kamu musrifin. Jangan sampai seperti itu, maksudnya itu tetap kondisional, apa namanya, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Saya kira itu terkait apa pakaian ya, tadi pakaian Rasul. Dan sampai saya hampir lupa. Jadi yang kalau misalnya ada ya, tadi sudah ya, yang ya tadi ya, yang ada yang mengatakan pakaian Rasul itu kesunahan atau mungkin ada yang sampai wajib, mungkin dengan ada yang tidak menganggap sebagai suatu kesunahan, itu kan perbedaan pendapat. Nah, kita sebagai umat Islam pun juga meyakini bahwa memang teks-teks Quran, hadis itu multi tafsir ya, bisa dimaknai secara beragam, dan kita tidak bisa memaksakan pemikiran orang untuk sama dengan pemikiran kita. Gitu. Dan pakaian pun juga erat kaitannya dengan kenyamanan seseorang ya, dan juga iklim tertentu mungkin bagi sebagian orang itu mempengaruhi. Apalagi misalnya kalau kondisi tubuh orang, karena pakaian juga kan terkait kondisi tubuh, terus mobilitas manusia orangnya gitu kan. Jadi banyak pertimbangan mengenai pakaiannya. Jadi jangan sampai kita merasa kalau kamu nggak mengikuti Rasul, nanti kamu bukan umatnya, misalnya, jangan seperti itu. Dan juga bagi yang tidak bisa mengikuti Rasul, pakaian Rasul, juga jangan sampai kayak yang aduh ini mesti ini ngapain sih ikut-ikutan pakai jubah, itu kan bukan budaya. Jangan seperti itu. Saya minta tolong ya, jangan sampai seperti itu. Itu sangat-sangat bukan mencerminkan karakter umat Islam ya. Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, jadi ya Islam itu sangat rahmat, sangat fleksibel, ramah ya. Jadi siapapun boleh
bisa berpendapat asalkan tetap ada koridor yang harus dipatuhi, nilai-nilai universal tadi yang tetap harus dipatuhi. Nah, saya kira itu yang paling penting, jangan sampai ribut hanya sekedar masalah pakaiannya. Ya, saya kira itu semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang baik bisa diterima, yang buruk nanti saya perbaiki lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala atensinya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.